Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, melanjutkan dari pembahasan PPO 2 yang kemarin tadi sudah kita jelaskan di pengenalan bagi teman-teman yang masuk di semester genap tidak mengikuti PPO 1. Apa nanti sambil jalan kita sambil belajar. Jadi di sini kemarin ada bukan tugas sebenarnya, lebih ke coba kita membuat sebuah aplikasi. Ya, jadi aplikasinya di sini nanti kita membuat point of sales yang sederhana saja. Jadi di situ nanti kita mencatat penjualan, pembelian, master barang, sampai stok. Ya, jadi sederhana kita buat yang itu. Tampilannya dulu kita buat sampai nanti jadi. Kemudian yang kedua, kita harus mendesain mendesain database-nya, di luar mendesain programnya, mendesain database-nya untuk menampung semua data-data yang nanti akan kita input di situ. Jadi kita ada dua pekerjaan. Yang pertama mendeploy desain dari sisi user interface tampilannya. Kebetulan di sini kita membuat aplikasi desktop. Kemudian yang kedua kita mendesain juga database-nya. Ya di sini kita menggunakan database server pakai MySQL. Jadi bisa menggunakan SQL Server, MySQL maupun yang lainnya. Ya. Tapi di sini kita menggunakan database server ya. Jadi contoh MySQL, Oracle, SQL Server dan lain-lain. Ya, di sini kita menggunakan MySQL saja yang free. Jadi nanti pastikan komputer Anda sudah terinstall MySQL ya versinya. Nanti kalau kesulitan menginstal MySQL bisa menggunakan bandwidth yang ada, menggunakan bandwidth kalau kita mengembangkan aplikasi web ya, yaitu sudah ada contoh pakai SAM, WAM atau LAM atau apapun itu yang sudah terbandwidth. Isinya nanti ada tiga itu web server kayak Apache, kemudian ada PHP dan MySQL. Nah, kita tidak menggunakan dua itu tapi hanya menggunakan MySQL-nya saja karena di situ nanti ada user interface untuk mengelola itu yaitu PHP MyAdmin yang nanti kita akan bisa gunakan untuk mengelola pembuatan sebuah database. Oke, yang pertama seperti tadi juga Anda create project dulu, pastikan Anda pilih di sini karena kita bahasanya menggunakan Visual C#, kemudian di sini menggunakan Windows, pilih yang desktop ya. Jadi di sini kita pilih desktop, pilih aja di sini. Nanti kalau Anda sudah Anda pilih, Anda bisa next. Nah, seperti ini. Kemudian nanti sama tentukan kita mau membuat aplikasi apa. Contoh di sini kita mendesain point of sales ya, atau aplikasi apa namanya, penjualan barang atau point of sales saja ya, of sales yang sederhana saja, tidak usah yang lengkap-lengkap. Anda nanti bisa tentukan lokasinya di mana untuk penyimpanan. Contoh di sini saya taruh di PPO 2 ya, di sini 2019 ya. Anda bisa berikan folder di sini. Itu ada contohnya post juga. Tapi ini akan saya bedakan yang antara yang bawah dan yang atas ini. Ya, saya select di sini. Oke, ini kalau sudah oke tinggal Anda create saja. Ya. Sampai tunggu aplikasinya nanti di inisial sampai jadi seperti ini. Oke. Ya. Karena kita nanti membuat aplikasi point of sales, yang pertama yang Anda harus desain ya itu adalah menu utama. Ya, menu saat aplikasi ini dijalankan ya, seperti ini. Nah, ini adalah menu utama form kontainernya. Kemudian nanti kita akan berikan sub menu di sini nih. Ini sub menunya di sini. Ya, sub menunya tuh seperti ini nanti. Nah, ini ada file, edit, view dan sebagainya. Ya, di situ Anda menggunakan namanya menu strip. Ya, yang paling sederhana di sini Anda cari aja menu strip sini. Anda klik aja toolbox. Oh iya, nanti kalau ada umpamanya, oh toolboxnya saya kok hilang Pak, nggak ada ininya, nggak ada semua dan sebagainya, ini hilang bagaimana? Anda bisa klik aja di sini, Windows, kemudian di reset, window layout. Ya, oke seperti ini. Kemudian nanti akan keluar. Ya, oke kembali lagi di sini, Anda bisa cari menu strip.
ya, menu strip di sini. Oke, di sini Anda bisa tarik di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian nanti Anda di sini bisa berikan penamaan-penamaan menunya yang Anda inginkan. Ya, contoh yang utama di sini biasanya apa? Ah, masternya apa nih? Contoh aja ya, nggak usah pakai login dulu ya. Master, nanti kita bisa tambahkan modifikasi nanti menggunakan login. Contoh master barang. Ya, kemudian di sini master barang. Ada master barang gitu aja ya. Nanti kita koin nggak apa-apa, nanti tambahin user. Jadi kita nanti bisa, nah, siapa sih yang nanti menggunakan aplikasi ini, kita berikan rule-nya, security-nya juga, nanti si admin atau kasirnya atau atau yang lain lah, nanti kita tentukan itu semua. Oke, setelah master nanti di sini ada transaksi ya. Transaksi biasanya kita belikan seperti ini ya, ini bebas namanya ya. Di sini contoh penjualan, kemudian di sini lagi ada pembelian ya. Nah, di luar, kalau master itu nanti di input hanya untuk sekali saja, jadi tidak usah di input berulang-ulang ya, bukan sekali, lebih lebih jarang, biasanya di awal ya, dibandingkan dengan transaksional. Kalau penjualan kan mungkin bisa tiap hari seperti itu. Di sini adalah penjualan, pembelian. Kemudian ada satu lagi sebagai output, kita buat menunya itu laporan. Nah, di sini nanti kita bisa buat laporan penjualan untuk sesuai periode, kemudian pembelian ya, atau mungkin mau ditambahkan stok ya, nanti ya, seperti itu ya. Jadi kita punya 3 menu dan ada berapa sub menu ini, 1 2 3 4 5 6 7 ya, seperti ini. Jadi nanti kalau kita jalankan kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Oke, seperti ini. Jadi nanti di dalamnya ini ada beberapa uh, form lagi ya. Oke, ini kita coba ganti dulu namanya. Form satunya ini teksnya kita ganti aplikasi apa ini, penjualan barang atau POS gitu ya, atau apalah, nanti monggo ya, nanti Anda bisa berikan namanya, terserah ya, sesuai kebutuhan. Oke, setelah Anda desain ini ya, kemudian nanti kita akan tambahkan ya beberapa form lagi ya. Contoh barang, kemudian penjualan pembelian stok ya. Ada beberapa cara kita memberikan, uh, bisa mendesain formnya dulu, atau yang kedua kita mendesain tabelnya dulu ya. Itu sesuai kebutuhan ya, jadi kebutuhannya terserah ya. Ada kalanya nanti Anda bekerja di dalam sebuah tim, ada yang sebagai desainer database-nya, tabelnya untuk merancang pembangunan database-nya. Ada juga dia sudah mempunyai UI-nya, nanti kita tinggal membuat database-nya. Atau juga mungkin bisa Anda sendiri yang melakukannya, dua-duanya ya, itu terserah kebutuhan ya. Oke, di sini karena kita untuk belajar contoh, asumsinya kita coba dulu dari pembuatan dari barang dulu ya. Oke, setelah ini Anda coba klik lagi di sini, kita buat untuk, nah ini untuk menambah form seperti ini, Anda tinggal klik aja di sini, klik di sini, nanti ada add new item ya, dipastikan seperti itu di posisi yang warna hijau ini, solution name-nya ya, bukan di project juga bisa ada juga ya. Nah, tapi yang posisinya ini jangan new project, nanti project baru ya, seperti ini ya, new item ya. Saya di sininya di solutionnya new item, kemudian Anda pilih posisinya Windows Form ya. Di sini nanti ada banyak di Visual C#, ada Windows Form, ada yang template web ya. Di sini ada WPF, SQL dan sebagainya. Kita pilih yang Windows Form. Di Windows Form kita nanti pilih yang ini, Form atau Windows Form ya, seperti ini juga bisa, atau inherit ini juga bisa, tapi kita coba pilih yang ini dulu. Yang penting seperti tadi yang sudah saya jelaskan di pengenalan tadi, setiap form defaultnya dia akan tercounter seperti ini. Tadi yang formnya ini form pertama ya, ini yang pertama, form pertama, kemudian form kedua, nanti Anda membuat lagi form ketiga, keempat, kelima, seterusnya ya, mengikuti sesuai dengan counternya ya, seperti itu. Tetapi itu tidak
efektif jika nanti Anda mengelola banyak form yang lebih dari 10, 20 atau 30. Ya, Anda bisa berikan namanya itu. Contoh tadi kita akan membuat form user dulu, ya, FRM user, ya, berikan seperti ini. Kalau Anda mau membuat spasi, ya Anda biasakan menggunakan underscore. Nah, kalau tidak ya udah disambung saja. Kemudian Anda add. Desainnya seperti ini. Ya, defaultnya nama ini akan keluar di sini. Ya, namanya adalah FRM user. Anda bisa ganti di sini. Ya, ini nanti yang akan dilihat oleh pengguna, master user. Ya. Form user ini tidak dilihat pengguna karena nanti kita gunakan ini untuk memanggil dalam pengkodean, ya, dalam pengkodean saja. Ya, jangan lupa disimpan. Jadi Anda buat form user. Ini sudah ada form user. Di form user ini nanti Anda bisa desain. Ya, yang penting pertama di desain ini yang ada data tabel atau data grid untuk menampung data-datanya. Ya, di sini Anda bisa pilih namanya data grid. Ya, nanti kodenya kita sambungkan nanti. Yang penting kita desain dulu. Ya, Anda buat data grid, cari data grid. Mana nih? Data grid, data grid view. Oke, di sini. Anda bisa drag di sini, kemudian lepas. Ya, di sini nanti ada sambungannya nih. Terus data source, tapi kita abaikan dulu. Ya, kita tidak buatkan itu dulu. Ya, seperti ini. Kita desain saja. Ya. Bagaimana ini nanti biar bisa otomatis mengikuti ini, mengikuti formnya utama. Anda bisa gunakan ini doc, ya. Tapi kalau di doc itu full, nanti kita tidak bisa menambahkan kontrol-kontrol yang lain. Ya, kalau di doc ini full, jadi kalau nanti Anda mau geser-geser seperti ini, dia ngikut. Ya, tapi kita tidak gunakan itu, kita undock saja. Ya. Kita buat manual saja untuk apa namanya, responsifnya dari sisi. Jadi dia nanti responsif mengikuti dari form yang akan kita uh, buat ini. Nah, caranya Anda cari di sini di Anda cari di oke. Coba saya lupa. Oh ya, ini Anchor. Anchor. Ya, anchornya dia adalah top dan left. Jadi yang mengikuti atas itu yang kiri, atas dan kiri. Anda bisa tambahkan ini, klik di sini dan di sini. Ya, jadi nanti kalau saya besarkan form utamanya, maka dia akan ngikut. Itu juga nih, dia akan ikut. Ya, coba contoh seperti ini. Ya, di bawah saya berikan space untuk tombol sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda menambahkan data grid, jangan lupa Anda berikan nama. Ya, pilihnya di sini, ada gambarnya, propertiesnya ini. Ya, penamaannya data grid DG face. Ya, data grid view, user, saya berikan nama user. Oke, saya berikan nama user. Anda simpan, jangan lupa. Kemudian tambahkan tombol, 4 buah tombol. Nah, seperti ini. Nah, ya, monggo Anda bisa desain tampilannya seperti ini. Anda Ctrl C, Ctrl V, ya, sederhana seperti ini. Ini adalah tombol tambah, edit, delete, dan nanti keluar contoh. Nah, desainnya seperti ini. Nah, ini jangan lupa Anda berikan namanya properties, ganti contoh ini button add. Ya, nanti di sini kita button satunya kita ganti tambah, kemudian di sini PTN edit. Jangan lupa juga nanti teksnya, ini teksnya diganti edit, tetapi namanya diganti PTN edit. Kemudian di sini PTN hapus atau delete, ya apa. Ya, jangan lupa ini penamaannya sudah, kemudian teksnya yang di sini juga hapus. Oke, kemudian yang terakhir di sini adalah keluar. Ya, kemudian di atas ini PTN
keluar. Oke ya, jadi ingat kalau penamaan ini sambung semua ya, pakai PTN 3 huruf dari nama aslinya button Anda pakai PTN gitu, kemudian keluar untuk menandakan oh ini button keluar. Kemudian yang kalau yang ini teksnya itu bebas ya, ini boleh pakai spasi atau apapun lah ya, jadi itu yang dilihat sama pengguna ya, jadi nanti Anda bisa berikan itu terserah ya, sesuai kebutuhan saja. Oke, setelah nanti Anda menambahkan 4 tombol di sini, biasanya yang paling penting di sini kita buat pencarian. Ya, ini label nih. Kita berikan label. Kita akan buat pencarian by name. Ya, contoh nama atau apapun lah, sesuai kebutuhan. Contoh yang paling sederhana aja nama. Karena nanti kalau menggunakan nickname Anda kesulitan. Kalau nama nanti Anda bisa menggunakan like. Jadi yang menyerupai. Namanya nanti Anda ada karyawan Anda namanya Imam, Anda ketik Imam gitu, nanti keluar semua yang mengandung kata Imam. Ya, waktu kita query nanti. Oke, tambahkan text box, jangan lupa. Oke, di sini text box kita tambahkan. Ya, seperti ini. Kemudian tambahkan lagi triggernya, yaitu tombol. Ya, tombol atau button. Ya, Anda bisa berikan di sini. Anda kasih cari. Ya, kemudian BTN cari. Oke, seperti ini. Ya, Anda bisa berikan di sini. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya, nanti Anda bisa permanis itu, monggo, sesuai kebutuhan saja. Atasnya mau dikasih apa nih? Label nggak apa-apa, atau picture box, label, contoh. Tapi autosave-nya kita matikan false. Kemudian kita besarin di sini, bisa sesuai kebutuhan saja. Desainnya semenarik mungkin, tapi jangan terjebak hanya mendesain saja tanpa membuat kodenya. Ya, yang paling penting adalah pembuatan kodenya. Ya, Anda bisa berikan di sini namanya master user. Ini, seperti ini nanti fontnya gedein juga bisa nih. Semua propertiesnya Anda bisa setting ya. Anda bisa setting propertiesnya sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan. Itu tadi fontnya Anda besarkan 16. Nah, inilah ya kurang lebih. Anda bisa desain master user. Oke, ini sudah selesai satu form master user ya. Kemudian nanti kita harus membuat lagi beberapa, yaitu contoh tambah form ya. Anda bisa jadikan satu, gabungkan di dalam sebuah form ini untuk penambahannya bisa juga, atau nanti menggunakan form ya, seperti web itu biasanya nanti ada dialognya, modal dialognya muncul gitu kan, muncul. Jadi waktu Anda mengisi data kemudian diklik tambah kemudian muncul form baru. Ya, kita coba buatnya seperti itu dulu ya, lebih sederhana. Oke, seperti itu. Anda desain lagi ya, ini kali form user. Kita buat lagi di sini. Klik kanan, new item. Nah, pilih Windows Form seperti ini. FRM input. Oke, berikan user input. Ya, seperti ini. Nanti kita jadikan satu antara input dan edit, kita jadikan satu. Anda bisa klik di sini. Oke, seperti ini kurang lebih. Sama, langkah pertama, cek dulu namanya. Oke, sudah benar. Kemudian di sini teksnya harus dirubah. Ya, tidak wajib, tetapi itu nanti biar tidak membingungkan penggunanya. Kalau namanya kan form user input lebih sulit. Kita berikan aja di sini input user. Nah, seperti ini. Kemudian ya, Anda bisa ya, tambahkan ini biar lebih menarik ya. Saya kontrol C tadi ya, dari atas tadi, dari labelnya, tapi ini tidak harus ya, siapkan aja di sini, kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Input user, input, nah, gitu.
Oke, contoh aja sih, ya, contoh aja. Atau nanti mau ditambahkan icon, ada gambarnya user gitu, ya monggo boleh. Ya ini biar nanti mengikuti, nanti Anda bisa setting apa tadi namanya, doc, bukan doc, bukan doc, apa tadi, anchornya yang atasnya. Nah, jadi nanti dia hanya nempel atas, kiri maupun kanan, bawahnya tidak. Ya, contoh seperti ini. Kemudian kalau user itu biasanya apa aja? Ya, ini kita coba nanti database-nya kita sesuaikan ya. Ini contoh aja. Ya, tapi sebaiknya memang Anda sudah mendesain database-nya dulu, tabelnya. Jadi database kemudian Anda desain tabel-tabelnya. Itu yang sebaiknya ya. Tapi di sini kita hanya contoh aja. Contoh username. Ya, kita coba dulu username. Anda tambahkan text box. Jangan lupa. Jika ada label itu pasangannya adalah text box. Ya, label itu untuk dia untuk memberikan informasi bahwa oh itu ini isinya harus diisi dengan username. Nah, seperti ini. Username. Kemudian Anda bisa gandakan saja. Anda bisa berikan di sini username, kemudian apa nih? Password. Ya, password juga bisa. Ya, jangan lupa, ini textbox 2 Anda bisa ganti txt password. Yang atas tadi belum diganti, Anda bisa ganti. Nah, ini pilih txt user name. Setelah username nanti Anda bisa tambahkan ya. Kalau tadi username, ya username contoh di email itu kan yang dipakai untuk login. Tapi nama Anda mungkin bisa beda. Ya umpamanya imam123@gmail.com itu username-nya. Tapi nama aslinya mungkin Imam Arifin seperti itu. Jadi ini di sini tambahkan nama. Ya, Anda ganti aja nama untuk labelnya. Kemudian di sini ganti txt nama. Ya, setelah nama Anda bisa tambahkan apa lagi. Nah, nanti desainnya tinggal disesuaikan ya. Oh, tanggal lahir. Nah, ini tadi belum saya contohkan. Anda bisa pilih nih, date time picker. Nah, ini adalah inputan juga untuk mengkolek data, tetapi dia sudah dalam bentuk pilihan tanggal. Ya, jadi formatnya biar tidak salah dalam memberikan inputan dalam bentuk date atau tanggal. Ya, Anda kopikan saja. Ya, contoh aja di sini kita desain tanggal lahir. Setelah itu apa aja yang penting? Dari sisi karyawan, Anda bisa berikan nomor telepon, handphone lah, atau apa. Alamat juga nanti habis ini. Nah, telepon atau HP ya. Ini telepon gitu aja. Oke. Kemudian Anda bisa copy lagi, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, di sini alamat. Nah, khusus alamat biasanya itu text box-nya besar karena menulis alamat tidak sesimpel ini. Ya, Anda bisa besarkan ini, panjangkan, tetapi kadang ada bisa sampai 3 baris atau 4 baris. Anda bisa klik di sini, ada segitiga ini, multi line. Ya, diklik ini, multi line. Klik. Nah, ini nanti Anda bisa tarik. Ya, kalau ini tidak multi line, dia tidak ada. Nah, ini kita tidak bisa narik ke bawah, hanya bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Kita klik multi line seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, setelah ini sudah contoh aja ya. Anda harus tambahkan tombol yaitu triggernya atau eventnya untuk menyimpan semua data-data yang sudah kita buat di sini. Oke, jangan lupa btn simpan ya. Kemudian teksnya diganti simpan. Anda Ctrl C, Ctrl V. Ya, Anda bisa taruh aja di sini. Keluar.
Anda bisa ganti di sini PTN keluar. Oke, ini adalah satu desain untuk user ya, seperti itu. Jadi kita sudah membuat satu form utama ya, berisi seperti ini. Oh ya, ini biar nanti dia tetap posisinya besar. Kalau ini kita jalankan, ini kecil di sini. Bagaimana untuk mengeset dia nanti posisinya full layar? Anda bisa lari ke propertiesnya ini. Kemudian Anda bisa ganti Windows State. Ya, ini maximize. Ya, jadi nanti kalau Anda jalankan ini seperti ini, dia akan full besar ini. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti tadi sudah saya desainkan ini, cara membuat contoh aja ini, nanti Anda bisa berkreasi, tapi intinya harus memenuhi 4 syarat ya. Kalau nanti Anda membuat sistem informasi, yaitu create, read, update, delete ya. Create-nya sendiri itu nanti untuk ini tambah, jadi kita membuat data baru, untuk membuat data baru. Kemudian nanti ada read untuk baca ini datanya, jadi kita bisa baca. Read, update, create tambah, read nanti kita baca datanya, kita lihat, kita olah dan sebagainya, kita baca intinya, kita tampilkan dan sebagainya. Kemudian update itu edit, create, read, update, kemudian satu lagi delete ya, CRUD, crud gitu kan tulisannya ya, CRUD, create, read, update, delete ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tambahannya tadi satu lagi, nah ini form untuk create-nya, membuat datanya di sini ya, kita buat di situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini tambahkan dulu. Kemudian bagaimana cara menyambungkan? Ya, saya contohkan di sini. Ini form user. Nah, ini adalah objek seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Objek dia mempunyai event. Ya, eventnya apa? Kalau kita klik di sini, klik, maka kita lihat event di sini. Oh, dia klik. Ya, defaultnya adalah klik. Ya, Anda bisa berikan event itu. Bisa klik langsung di sini, atau langsung Anda klik di sini juga bisa. Contoh, ini event barang, event sub menu barang, Anda klik di sini. Nah, oke, dia akan membuat sebuah event baru. Kemudian user. Nah, saya klik di sini, saya berikan event-eventnya semua. Kalau di sini, jangan di sininya. Kalau di sininya nanti eventnya pada saat Anda klik langsung masuk. Tapi kita arahkan yang di bawah kursornya. Ini klik, kemudian arahkan di sini. Penjualan. Jadi pastikan eventnya yang Anda kepilih kursornya. Ya, seperti ini. Kemudian laporan juga. Nah, seperti ini. Kemudian view designer, klik aja. Klik kanan, view designer untuk kembali. Ya, Anda klik di sini, atau apa itu? Shift F7 ya. Ini view designer. Kalau mau lihat kode, klik kanan, view kode atau F7. Ya, Anda klik aja di sini tadi, penjualan sudah. View designer, pembelian sudah. Nah, kemudian stok. Ya, kalau bingung view designer, kode, Anda bisa, oh di sini biasanya nanti di sebelahnya ini ada nih, desain. Ya, oh sorry, ini desain. Jadi nanti terdiri dari dua. Ini kode, CS, ini desain. Nah, ini tampilan desain. Tapi shortcutnya bisa klik kanan, view designer. Kalau tampilannya desain, klik kanan jadi view code. Kalau tampilannya view code, Anda tidak bisa ngakses ini. Toolbox nanti kalau bingung, lupa kok tidak bisa lihat toolbox, posisikan dulu ke designer. Nah, baru toolbox-nya dia muncul. Ya, semua toolbox itu keluarnya jika nanti posisinya di designer. Ya, jangan lupa disimpan. Kemudian setelah tadi Anda buat usernya, Anda klik di sini, kemudian panggil usernya. Caranya, panggil nama formnya di sini ya. FRM user. Ya, sama dengan FRM. FRM itu, atau nanti Anda variabelnya. Ya, ini adalah kelasnya. Ini ada kelasnya. Kemudian nanti Anda panggil user, master user, contoh sama dengan new FRM user. Oke, seperti ini. Ya, berarti nanti yang Anda panggil ini, dia adalah inisial dari kelas utamanya, kelas form user. Anda tidak bisa manggil ini, boleh, tapi disarankan seperti ini. Kita manggilnya nama variabelnya. Variabel ini adalah cetak birunya dari kelas ini, kelas form user. Ya, blueprintnya. Jadi kalau Anda nanti panggil show, jadi di sini, kalau Anda ketik di sini, kita bisa mengakses semua properties yang ada di form user tuh.
Nah, tuh klik teks itu semua. Ini sama dengan posisinya kalau Anda lihat di sini ininya. Nah, ini nih. Ini semua propertiesnya ini kita bisa panggil. Ya, kalau kita kembali lagi ke sana, dot. Nah, kita show. Ya, biar muncul dia. Oke, udah kita jalankan coba. Nanti kalau Anda klik di sini, barang, oh tidak ada karena kita belum buat kodenya, kita form user. Ya, oke, dia akan muncul seperti ini. Ya, tapi ini belum ada apa-apa, jadi Anda belum bisa berikan. Ya, seperti itu. Bagaimana biar bisa di tengah? Anda bisa tentukan di sini master user dot start position center screen. Coba. Ya, bisa nggak ini? Saya coba start user. Nah, posisinya di tengah. Ya, dia akan selalu lari di tengah. Bisa lewat kode tadi seperti ini, atau Anda settingnya tidak usah lewat kode. Pilih dulu form usernya ini, Anda pilih dulu, kemudian di sini start positionnya, defaultnya adalah default location, Anda pilih, nah ini center screen. Ya, itu sama dengan kode yang tadi kita berikan tadi. Ya, kita berikan tadi juga sama. Oke, mungkin itu dulu. Anda tambahkan dulu satu form utama tadi, mendesain form utama, terus tambahkan, jadi ada langkahnya, buat projectnya dulu, satu, ya saya akan tulis di sini, satu, buat project, ya tentukan namanya, ya, disamakan tidak apa, yang sementara, kemudian dua, form satunya tadi, form satu, nanti kan otomatis setelah buat project tadi, form otomatis akan keluar form satunya ini. Nah, di form 1 gitu aja ya, di form 1 tambahkan menu strip ya, desain sesuai selera Anda atau kebutuhan Anda, atau seperti contoh di video. Kemudian nomor 3, setelah Anda tadi tambahkan, ya, jadi asumsinya Anda sudah mendesain ini ya, nomor 2, tambahkan new item untuk form user, ya, desain sesuai kebutuhan atau seperti contoh di video. Kemudian 4, tambahkan new item untuk form user input, ya, sama, desainnya juga sama. Kemudian oke, yang kelima, oke, itu dulu. Oh, kelima, berikan kode pada menu strip untuk memanggil formnya. Contoh di sini form user. Oke, itu dulu dari saya. Nanti Anda bisa coba ya. Nah, ini contohnya. Saya klik di sini, maka akan keluar form user. Oke, itu untuk desain awalnya. Nah, besok kita coba untuk pertemuan selanjutnya. Saya akan buatkan kodenya untuk mendesain, untuk menampung semua data-data user yang telah Anda simpan. Mungkin saya menggunakan 2019. Kalau 2010 sama-sama. Ya, secara konsep sama. 2005 sama-sama. Ya, tapi usahakan kalau bisa yang 2019 yang terbaru. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.